Pernah nggak sih kamu merasa kamu nggak benar-benar ingat kapan pertama kali kamu mengerti soal uang, tapi kamu sangat ingat rasanya? Rasa tegang di rumah waktu orang tua mulai ngomongin tagihan. Cara suara mereka berubah ketika kamu minta sesuatu yang sebenarnya sederhana. Atau momen kecil ketika kamu sadar, oh, kita nggak punya cukup. Dan tanpa sadar, disitulah semuanya dimulai. Bukan sekadar soal uang, tapi soal cara kamu melihat hidup. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka pembahasan yang ngebuka pola pikir kayak gini, kamu bisa subscribe. Channel ini memang dibuat untuk ngebongkar hal-hal yang sering kita rasakan, tapi jarang kita sadari. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. 1. Kemiskinan itu bukan angka, tapi rasa. Banyak orang mikir kemiskinan itu soal saldo rekening. Padahal, yang lebih dalam dari itu adalah perasaan kekurangan yang terus hidup di dalam diri. Bayangin seorang anak kecil yang mulai belajar bahwa setiap keinginan ada kemungkinan ditolak. Lama-lama dia berhenti minta, bukan karena dia nggak butuh, tapi karena dia sudah terbiasa kecewa. Dan di titik itu, sesuatu berubah. Dia mulai percaya, kayaknya hidup gue memang segini. 2. Kalimat kecil yang mengunci masa depan. Kadang yang membentuk hidup kita bukan kejadian besar, tapi satu kalimat sederhana yang kita dengar di waktu yang pas. Contohnya, orang kaya kita yang nggak bisa begitu. Kalimat ini kelihatannya biasa, tapi buat anak kecil, itu jadi identitas. Bukan lagi soal nggak bisa sekarang, tapi berubah jadi memang bukan untuk kita. Dan dari situ, mimpi mulai mengecil tanpa kita sadari. 3. Kenapa orang miskin terlihat salah ambil keputusan? Banyak orang bilang kalau miskin ya jangan salah pilih, tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Dalam psikologi ada konsep namanya mental bandwidth atau kapasitas otak untuk berpikir jernih. Masalahnya, kemiskinan menggerogoti kapasitas itu setiap hari. Kalau kamu harus mikir besok makan apa, uang cukup atau enggak, ada yang sakit atau enggak, otak kamu nggak punya ruang buat mikir jangka panjang. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan yang kelihatan bodoh, seringkali itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia capek secara mental. 4. Warisan yang nggak pernah ditulis. Ada warisan yang nggak pernah dibahas di keluarga. Bukan rumah, bukan tanah, tapi pola pikir. Seperti takut kekurangan, merasa nggak pantas punya lebih, selalu curiga kalau hidup mulai enak. Anak yang tumbuh dalam kondisi kekurangan biasanya punya sistem saraf yang selalu siaga. Seolah-olah hidup adalah ancaman. Dan efeknya, dia sulit merasa aman, bahkan ketika hidupnya sudah mulai membaik. 5. Self-sabotage, saat kamu menghancurkan diri sendiri. Ini bagian yang paling menyakitkan. Ketika kamu akhirnya mulai punya uang, punya peluang, punya akses, tapi kamu malah takut ambil kesempatan, merasa nggak layak, atau diam-diam merusak semuanya. Kenapa? Karena di dalam diri kamu ada suara lama yang bilang, ini bukan dunia gue. Dan tanpa sadar, kamu kembali ke kondisi yang terasa familiar. Karena manusia bukan mencari kebahagiaan, manusia mencari yang terasa biasa. 6. Rasa malu yang diam-diam menghancurkan. Ada satu momen di hidup banyak orang ketika mereka sadar mereka berbeda. Bisa karena nggak bisa ikut acara, pakai barang bekas, atau terlihat kurang di depan orang lain. Dan dari situ muncul rasa malu. Masalahnya, rasa malu itu bukan cuma perasaan sesaat, tapi berubah jadi identitas. Gue kurang, gue lebih rendah, ada yang salah sama gue. Dan ini terbawa sampai dewasa. Makanya banyak orang nerima hubungan yang gak sehat, gak berani nego gaji, atau terus merasa harus membuktikan diri. Padahal masalahnya bukan di mereka, tapi di pengalaman yang mereka lalui. 7. Kebohongan tentang kerja keras. Kita sering dengar, kerja keras pasti sukses, tapi realitanya nggak sesederhana itu. Ada orang kerja 12 jam sehari tapi tetap sulit naik. Ada juga yang aksesnya terbuka dan jalannya jauh lebih cepat. Ini bukan berarti kerja keras nggak penting, tapi kerja keras tanpa akses, tanpa pengetahuan, tanpa peluang, itu seperti lari di treadmill. Capek tapi nggak kemana-mana. 8. Keluar dari kemiskinan itu bukan cuma soal uang.
Ini bagian yang jarang dibahas. Kamu bisa keluar dari lingkungan miskin, tapi belum tentu keluar dari pola pikir miskin. Kamu bisa punya penghasilan besar tapi masih takut lihat angka di kasir. Kamu bisa terlihat sukses, tapi di dalam masih merasa penipu. Karena luka itu nggak hilang hanya dengan uang. 9. Cara memutus kutukan ini. Bukan instan, tapi bisa. 1. Sadari polanya, perhatikan pikiran kamu tentang uang, sukses, dan diri sendiri. Itu milik kamu atau warisan lama. 2. Sembuhkan rasa malu. Cerita, tulis, akui. Rasa malu tumbuh di diam dan melemah saat diungkap. 3. Bangun ulang pola pikir. Otak bisa berubah. Apa yang kamu pikirkan berulang-ulang akan menjadi kenyataan internal kamu. 4. Belajar soal uang. Bukan cuma cari, tapi kelola. Karena ketidaktahuan sering bikin kita tetap terjebak. 5. Cari lingkungan baru. Kamu butuh melihat bukti bahwa orang seperti kamu juga bisa naik. Yang paling penting, kamu bukan masa lalu kamu. Kamu bukan kondisi kamu sekarang. Dan kamu bukan cerita yang dulu kamu percaya. Mungkin kamu lahir di kondisi yang sulit, tapi itu bukan akhir cerita. Karena setiap pola bisa diputus, setiap siklus bisa dihentikan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, ada seseorang di luar sana yang suatu hari akan melihat kamu dan berpikir, kalau dia bisa, mungkin gue juga bisa.